Hai, halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anissa Nur Ainia. Pada kesempatan kali ini kakak bakal ajak adik-adik belajar tentang apa ya? Tentang relasi dan fungsi. Ada yang tahu relasi dan fungsi itu apa? Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas nih ya relasi dan fungsi itu apa, jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik siapkan alat tulisnya seperti buku, pensil, dan lain-lain. Dan juga nih adik-adik, ingat ya jika ada hal-hal penting jangan lupa dicatat ya. Sudah siap belajar? Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai pembahasan tentang relasi dan fungsi. Pertama, yaitu pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Selanjutnya, ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama, diagram panah. Kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Pertama, kita akan menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah. Di sini ada contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, dan himpunan B beranggotakan A, B, dan C. Anggota-anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi, yaitu faktor dari. Nah, untuk diagram panah ini, kita cukup menggambarkan diagram dan relasi-relasi tersebut dihubungkan menggunakan panah. Kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Dengan contoh yang sama, contoh di atas dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dengan memasangkan secara berurutan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B, yaitu 1, A, 1, B, 2, B, 3, B, dan 3, C. Yang ketiga yaitu menyatakan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Dengan contoh yang sama, dalam diagram kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X menyatakan himpunan A dan sumbu Y menyatakan himpunan B. Dalam diagram kartesius menghubungkan relasi antara himpunan A dan himpunan B menggunakan titik koordinat seperti pada gambar. Baik, selanjutnya fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan ini memiliki definisi, yaitu fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, coba adik-adik identifikasi yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana yang merupakan bukan fungsi. Betul sekali adik-adik, gambar yang pertama merupakan bukan fungsi karena pada anggota himpunan A itu memiliki 2 relasi pada anggota himpunan B. Sedangkan pada gambar kedua itu merupakan fungsi karena semua anggota himpunan A memiliki tepat satu relasi pada anggota himpunan B. Ini adik-adik diingat ya, prinsipnya semua fungsi merupakan relasi, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Coba adik-adik perhatikan diagram panah berikut, di mana terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, himpunan B beranggotakan A, B, dan C. Perlu adik-adik ketahui, dalam relasi dan fungsi terdapat istilah domain, kodomain, dan rank. Nah, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 itu disebut domain atau daerah asal.
himpunan B yaitu A, B, C disebut kode main, dan hasil pemetaannya yaitu A, B itu disebut rank. Nah, hasil pemetaan ini terdapat pada daerah kawan. Selanjutnya, banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B yaitu NB pangkat NA, dan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan NA pangkat NB. Contoh, himpunan A yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B beranggotakan A, B, dan C. Carilah yang pertama, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, dan yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Kita jawab, diketahui banyaknya himpunan A terdapat 5 anggota dan banyaknya himpunan B terdapat 3 anggota. Kita jawab, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B menggunakan rumus NB pangkat NA, yaitu 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Yang kedua, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A dengan rumus NA pangkat NB sama dengan NA yaitu 5 dan NB 3. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Baik adik-adik, selanjutnya notasi dan rumus fungsi linear. Yang pertama yaitu notasi fungsi linear. Fungsi linear dinotasikan dengan fx menjadi ax plus b, di mana f sama dengan nama fungsi, x sama dengan anggota daerah asal, ax plus b sama dengan bayangan dari x, atau disebut kode main, atau juga disebut daerah kawan. Selanjutnya rumus fungsi linear. Rumus fungsi linear yaitu fx sama dengan ax plus b, di mana x merupakan variabel dan fx merupakan nilai fungsi. Contoh, fx sama dengan 2x plus 2. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah, nah, kita x-nya ganti dengan angka 2. Berarti f2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 6. Baik adik-adik, pembahasan telah selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.